Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kemenangan dari-Mu Tuhan telah kami terima, telah kami terima Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya bahwa hadirat-Mu Tuhan yang menghidupkanku, yang menghidupkan kami.
Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu atas kami, itu yang sempurna, itu yang menyelamatkan kami, Tuhan Yesus. Oh, kami mau memuji-Mu, karena Kau Tuhan yang besar, karena Kau Tuhan yang layak ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Haleluya. Yesus, Kau yang menggenapi janji-Mu atas kami semua. Kau yang menggenapi setiap rancangan-Mu di dalam hidup kami. Yesus, janji-Mu sempurna, janji-Mu tergenapi di dalam hidup kami, Tuhan. Sebab itu ku percaya, sebab itu dengan yakin, dengan iman percaya kami perkatakan, Engkau Tuhan yang besar. Janji-Mu ya dan amin, firman-Mu ya dan amin, dan terjadi di hidupku. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhan telah memberikan janji-Nya, telah menggenapi janji-Nya atas kami semua, atas kita semua. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari pada pagi hari ini saya mengajak untuk hamba-hamba Tuhan mengucapkan syukur dan menaruh rasa percayanya kepada Tuhan. Mari dengan iman percaya kita, dengan yakin, dengan suara yang lantang, bersama-sama katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat, percaya
kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Akhir-akhir ini memang diberitakan, semua guncang semuanya. Ya, macam-macam pertanyaan yang ditimbulkan, ya apakah ini nanti terjadi perang saudara atau gempa bumi atau maksudnya dunia ini kiamat dan sebagainya, itu memang kami dengar. Tetapi di dalam hal ini, saya sebagai hamba Tuhan, saudara tidak perlu gelisah, tidak perlu khawatir. Firman Tuhan sudah berbicara. Sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, ayo kita lebih dalam, lebih mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara dikasih Tuhan, saya akan pada pagi hari ini, saya akan ambil beberapa ayat yang saya ambil, akan saya beritakan pada pagi hari ini, supaya Bapak Ibu tidak gelisah, tidak khawatir menghadapi situasi keadaan yang akhir-akhir ini memang tanda-tanda Tuhan mau datang. Mesias mau datang kedua kalinya, tetapi tidak ada orang yang tahu. Hanya Bapa yang tahu, anak dan malaikat tidak yang tahu. Hanya Bapa yang tahu kapan dia datang. Itu Bapa yang tahu. Saudara dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya akan bicara mengenai di dalam kitab Matius 24 ayat yang ke-6, 7 dan 8. Nanti akan saya sambung 13 dan 14. Saudara, ini sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak bisa dirubah sama sekali. Apa yang jadi ketetapan itu tidak bisa dirubah. Jadi kita harus sadar, kita tahu. Firman itu kekuatan Allah masalahnya itu. Jadi kita harus sadar. Apa yang diucapkan itu pasti digenapi dan pasti tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan ini pun juga kita harus hati-hati di dalam hidup ini. Jangan sembarangan kita hidup. Hidup ini tidak sangat sulit sekali. Tapi kalau kita percaya, kalau kita menurut jalur firman Tuhan, saudara tidak perlu khawatir. Karena firman ini yang akan mengubah kehidupan saudara dan saya. Seringkali saya khotbah, saya selalu katakan, watuk itu banyak obatnya. Tapi watak itu tidak ada obatnya. Hanya firman Tuhan yang akan mengubah hidup manusia. Karena firman Tuhan katakan pada mulanya firman. Dan firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu Allah sendiri. Kita harus tahu. Kita harus sadar dalam hal ini. Saudara yang dikasihi Tuhan. Berapa kapan Tuhan datang tadi sudah saya katakan. Tidak ada yang tahu. Malaikat tidak tahu. Anak tidak tahu. Hanya Bapak yang tahu. Bapak sudah Allah sendiri. Kapan datangnya dia? Itu semua rahasia Tuhan. Tidak ada satupun yang tahu. Nah saudara dikasih Tuhan. Di dalam Matius 24 ayat ke-6 dikatakan. Kamu akan mendengar deru perang. Atau kabar-kabar tentang perang. Namun
berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi kalau kita mendengar apa yang kita sekarang ini kan berlaku baru ini yang terjadi suatu guncangan di Timur Tengah, Israel dengan Iran dan sebagainya, ya. Tapi tidak perlu kita gelisah. Ini firman Tuhan yang sudah katakan. Dikatakan sekali lagi, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Semua harus terjadi. Jadi orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya tidak bicara mengenai Kristen KTP. Tapi saya bicara mengenai Kristen yang sungguh-sungguh anak Tuhan yang benar-benar. Tidak perlu gelisah, tidak perlu khawatir. Apapun yang terjadi di dalam dunia, tidak perlu khawatir. Seringkali saya katakan, juru masak banyak di dalam dunia, juru kunci banyak di dalam dunia. Jadi juru selamat hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Dialah satu-satunya jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Ini kita harus sadar, kita harus tahu. Kita harus tahu benar-benar. Karena itu banyak anak-anak Tuhan, ya khususnya orang-orang Kristen yang tidur enak-enakan. Hati-hati, hati-hati. Sewaktu-waktu Allah itu datangnya seperti pencuri. Saya tidak katakan siang malam dan sebagainya. Tidak ada yang tahu saya katakan. Dia datang sewaktu-waktu. Bisa juga ini hari ini bisa terjadi. Bisa juga nanti malam bisa terjadi. Tapi bagaimana dengan saudara dan saya? Sudahkah ada persiapan di dalam kehidupan saya? Saudara? Jangan seperti 10 anak darah. 5 yang setia, yang 5 tidak setia. Akhirnya tertutuplah pintu itu. Seringkali saya katakan juga, kita ketinggalan apapun juga di dalam dunia ini, kita bisa menyusul. Mungkin kereta api, mungkin pesawat, mungkin yang lain-lainnya, masih bisa menyusul. Tapi kalau ketinggalan anugerah Tuhan, tidak ada yang bisa menyusul. Binasa tetap binasa. Tidak bisa dirubah-rubah lagi. Nah, surga ke surga atau neraka, dia tidak bisa. Ada jalurnya sendiri-sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu sekarang tanda-tanda makin hari makin jelas. Mungkin saudara tanya, tanda-tanda apa Pak Ishak? Ya, lihat aja keadaan situasi sekarang ini. Lihat aja sekarang kenyataannya demikian. Bukan kata orang. Iklim sudah tidak karu-karuan semua sekarang. Kenyataan di dalam hidup ini. Semua sudah terbukti, tanda-tanda ini sudah terbukti. Pada beberapa orang, sampai kapan Pak ini suasana ini? Tidak tahu. Hanya Dia yang tahu. Kapan? Sampai kapan Pak ini nanti sepi keadaan sekarang? Kita tahu bahwa keadaan situasi saat ini keadaan yang sepi sekali. Semua orang mengeluh. Pak sampai kapan Pak? Tidak tahu. Bisa juga terjadi seperti zamannya Yusuf dulu. 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekurangan. Kita harus tahu penting kita ini siap. Yang penting saudara dan saya ini siap betul-betul. Kalau kita siap betul-betul kita tidak perlu khawatir lagi. Sewaktu-waktu. Kalau Tuhan angkat kita ya sudah. Kelahiran saya katakan. Kelahiran itu bisa diatur waktunya. Tapi kematian tidak bisa diatur waktunya. Sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Saudara, akan saya lanjutkan ini. Dikatakan begini, tetapi belum kesudahannya. Yang ketujuh dikatakan, sebab bangsa akan, nah ini sudah kenyataan sekarang. Bangsa dan akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kenyataannya betul. Kenyataannya sekali lagi saya katakan. Firman itu kalau bernubuat itu pasti digenapi. Tidak perlu ragu-ragu lagi kan firman Tuhan. Karena firman itu Allah sendiri. Tidak perlu disangsikan.
Allah kita itu Allah yang ajaib dan luar biasa. Kekasih yang sudah terbukti dalam kehidupan kita. Karena itu kekristenan bukan sekedar agama. Agama itu tidak menyelamatkan. Tetapi yang menyelamatkan hanya satu. Yesus Kristus Tuhan. Itu Allah yang benar-benar nyata di dalam hidup ini. Karena itu untuk jadi pelaku firman tidak gampang. Tetapi satu keharusan buat saudara dan saya untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup. Banyak orang katakan seperti karena firman Tuhan katakan seperti gajah di belangkoni. Bisa ngasih tahu, tidak bisa jalani. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, biar ini menjadi satu betul-betul pelajaran buat kita untuk kita betul-betul siap untuk kehadiran Mesias ini nanti. Saya tidak katakan beberapa kali saya tidak tahu, tidak ada yang tahu Mesias datang itu kapan. Tapi kalau tanda-tanda itu sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, kalau tidak tahu tanda-tanda itu berarti mereka itu belum atau katakan seperti Kristen-Kristen KTP. Tapi kalau betul-betul sungguh-sungguh, orang yang sungguh-sungguh, hatinya melekat dengan Tuhan, pasti dia tahu artinya itu, mengerti tanda-tanda itu mengerti. Seperti sekarang ini, sebetulnya ini musim hujan sudah berlalu, tapi sampai detik ini musim kemarau, tidak musim kemarau, kadang-kadang hujan, iklim tidak dikatakan dalam katakan ekstrim. Nah, betul memang. Tapi ini sudah kelihatan sekali. Kita tidak perlu gelisah. Sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, tidak perlu gelisah. Kita tahu, kita yakin tempat kita itu ada di mana. Yang pasti, di dalam surga yang mulia. Firman Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Siapa itu aku? Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dikatakan ini sebab bangsa akan melawan bangsa. Ini sudah jelas sekali kita lihat apa yang terjadi di Timur Tengah saat ini. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Baru permulaan zaman baru. Jadi kita harus tahu. Ada zaman baru, mungkin juga ada zaman lama. Nah, saudara, yang penting bagaimana hidup ini. Bagaimana hidup ini. Yang terutama menyukakan dan menyenangkan hati Allah dalam itu. Yang terutama dalam itu meninggikan nama Yesus. Yang terutama dalam hidup ini, benar-benar jangan bikin susah Tuhan. Kita sudah cukup bikin susah Tuhan. Cukup dengan pengorbanannya di atas salib. Kita harus sadar. Kita harus tahu. Kita harus renungkan. Jadi kalau ada anak Tuhan yang mau berbuat dosa, pikir 1000 kali. Pikir. Jangan karena hidup itu, kematian itu sewaktu-waktu bisa. Kelahiran tadi sudah dikatakan, kelahiran itu bisa, tapi kematian, panggilan tidak ada orang yang punya, itu rahasia Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini tegas sekali saya katakan, jadi kita harus juga benar-benar disiplin dalam kehidupan saudara dan saya. Saya akan lompat ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi sekali lagi saya katakan, agama itu tidak menyelamatkan. Agama itu tempat kita ini beribadah, mengenal siapa itu kekasih kita. Siapa itu Allah kita. Agama tidak menyelamatkan, termasuk juga agama Kristen tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanya satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Saudara, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Injil ini harus diberitakan kemana-mana. Sekarang sekarang ini sudah kemajuan zaman luar biasa. Jadi mungkin kalau firman ini bisa saja melalui laptop atau melalui apa dan sebagainya. Semua itu sudah terbuka.
Yang penting saya katakan, ini ada hamba Tuhan yang mengatakan hari-hari terakhir, betul. Hari-hari yang terakhir, betul. Saya bisa aminkan itu. Saya bisa aminkan hari-hari yang terakhir. Jadi saudara dan saya harus siap. Jangan main-main dengan DOSA. DOSA upahnya maut. Jangan main-main, sekali lagi saya katakan, jangan main-main DOSA. Upah dosa itu maut. Saudara, satu saat kita akan reuni semua di sana. Bertemu, bersorak-sorai, bersukacita. Surga itu kekal untuk selamanya. Tidak ada expirednya. Tidak ada expirednya. Neraka juga begitu. Tidak ada kesudahannya. Expirednya tidak ada. Terus jalan terus. Nah, sekarang pilihan itu dari saudara sendiri. Apakah saudara mau milih surga atau milih neraka? Itu pilihan. Itu hak saudara sendiri. Nah, ini kita harus renungkan, saudara. Ya. Dikatakan, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia. Memang betul. Jadi sekali lagi saya katakan, ayo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lebih hari hidup ini untuk Dia. Karena Dia itulah satu-satunya kekasih dalam hidup saudara dan saya. Kekasih hidup, kekasih yang nyata. Kekristenan katakan bukan agama, pengalaman secara pribadi dengan Roh Kudus. Pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Saya rasa setiap orang percaya dan mempunyai kesaksian-kesaksian hidupnya. Bagaimana Tuhan menolong, menompang dia. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadi satu pegangan di dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk kita ini lebih berhati-hati dengan hidup ini. Seringkali saya katakan, di dalam Titus 3 ayat 11 dikatakan, jadi karena ulahnya sendiri manusia itu yang menghukum dirinya. Saudara bisa baca nanti. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pelajaran buat kita semua. Untuk kita lebih hati-hati melakukan hidup kita sehari-hari. Amin. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih Roh Kudus untuk pagi hari ini. Firman-Mu telah disampaikan. Biarlah firman boleh jadi berkat buat kita semua. Terima kasih Bapa. Kami tahu, kami sadar Engkau Allah yang luar biasa. Kekasih yang nyata dan terbukti dalam hidup ini. Karena Tuhan, kami serahkan seluruh pendengar pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah para pendengar semua boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Karena itu saudaraku dikasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu, berikan kasih karunia dalam hidupmu. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera dalam hidupmu. Mulai saat ini sampai Yesus datang dan menyebut kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.